Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Yehezkiel 37 ayat 26. Apakah kamu pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan karena kamu melakukan sesuatu kesalahan? Atau pernahkah kamu melihat orang yang benar-benar terpuruk keadaannya karena kesalahannya yang besar dalam mengelola hidupnya? Mungkin kita pernah mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan dan membuat kita seperti tidak berdaya hingga tidak mampu menegakkan kepala kita untuk melihat sekitar kita. Atau mungkin kita pernah melihat sesama kita tertunduk malu melihat kita dan sesamanya, bahkan tidak berani menampakkan dirinya kemanapun karena keadaan hidupnya yang amat parah. Ada malu yang sangat besar karena kejahatan yang dilakukannya. Sebuah realitas hidup karena dosa dan pelanggaran, ketidaktaatan pada Tuhan mengakibatkan kita hidup tidak berdaya, hampa, tidak berarti, bahkan menjadi tidak ada nilai selain terus menjadi umpan dosa dan terbuang. Tidak ada harapan untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Umat Israel mengalami keterpurukan hidup karena kejahatan yang mereka lakukan, abai kepada perintah Tuhan. Mereka menajiskan diri dengan berhala-berhala dan dewa-dewa. Mereka melakukan penyelewengan, berbuat dosa, seakan mereka bukan milik Allah. Yehezkiel menggambarkan keadaan yang parah itu seperti tulang-tulang kering yang amat banyak bertebaran di sebuah lembah. Tidak ada kehidupan, tidak ada harapan. Namun Tuhan memberikan harapan dan memulihkan umatnya. Tuhan memberikan nafas kepada tulang-tulang kering itu. Urat-urat ditumbuhkan, daging ditumbuhkan, dan Tuhan memberikan kulit untuk menutupi supaya hidup kembali. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memulihkan keadaan buruk dari umatnya. Allah Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita ini adalah milik pusakanya, milik kesayangannya selama-lamanya. Sebagai milik pusakanya, sebagai milik kesayangannya, Allah tetap menjaga, memelihara, mengawasi kita supaya kita tetap dalam keadaan baik. Allah dengan penuh kasih mengampuni. Ia tidak membiarkan umatnya hidup dalam kenajisan dan pelanggaran. Ia tidak membiarkan kita hidup terpuruk di dalam dosa dan menjadi umpan dosa. Ia tidak membiarkan kita untuk taat kepada berhala-berhala dan melakukan pelanggaran secara terus-menerus. Allah menuntun kita di jalannya yang benar, dan Allah tidak mau berkompromi dengan kejahatan, bahkan Ia menghancurkan kejahatan yang akan mematikan kita. Maka dengan kuasanya Allah berprakarsa membuat perjanjian damai kepada kita, agar kita tetap hidup di dalam dekapannya, hidup di dalam kekudusannya. Perjanjiannya nyata bagi kita sekarang di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mati untuk menyelamatkan kita. Dan itu menjadi tanda perjanjian yang kekal bagi kita. Olehnya kita dipandang menjadi benar, dilayakkan untuk bersama-sama dengannya. Oleh perjanjian damai yang diberikan Allah kepada kita, hidup kita pun diberkati. Hidup kita pun bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Juru Selamat kita. Dia memberikan tempat kudusnya sampai selama-lamanya. Jaminan keselamatan ada pada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau melihat keterpurukan kami karena dosa.
dan menjadi seperti tulang-tulang kering yang tidak punya harapan untuk hidup. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau memberikan perjanjian damai kepada kami yang nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Mampukan kami untuk mengatakan tidak kepada dosa dan pelanggaran terhadap perintah dan firman-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat hidup di dalam kehendak-Mu. Karena itu Bapa di surga, biarlah hidup kami hidup yang selalu menyadari perjanjian damai sejahtera yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan olehnya kami hidup diberkati, dan olehnya kami hidup penuh kemampuan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.